Jadi pihak yang dikatakan mencuri, jadi si pembajak yang paling banyak itu justru di segmen bobotoh, segmen pendukung mereka. Jadi Anda bayangkan klub sepak bola ini dicuri atau dirampok oleh pendukungnya sendiri. Oke. Kang, sekarang kan mau lebaran ya. Tadi saya tuh main ke daerah ini nih, Sidolik sama Persib Store di Sulanjana. Tujuannya tuh pengen lihat gimana sih keramaian bobotoh beli baju lebaran ya. Ternyata timpang, Kang. Di Sidolik tuh sangat-sangat sepi ya tadi, bahkan tadi pada saat saya datang ya, nggak tahu sebelumnya, tapi saat saya datang sih sama sekali nggak kelihatan ada pembeli gitu. Nah sementara waktu di Persib Store Kang, wah itu ramai banget tuh sampai ngantri di kasir tuh. Nah sebenarnya Kang Eko lihat fenomena ini gimana sih? Iya, jadi kalau kita perhatikan ya, mungkin ketimpangannya kan banyak faktor, banyak variabel ya. Tapi analisis saya adalah PT PBB yang kantornya di Sulanjana termasuk store-nya itu bisa mengambil segmen yang nanggung, Kang. Jadi sebetulnya gini, dari zaman dulu itu kan bobotoh Persib ini kan dikenal selain loyal, fanatik, mereka juga kan memiliki daya beli cukup tinggi ya, cukup bagus lah di Indonesia ya supporter itu. Nah, selama ini waktu Persib zaman Perserikatan terutama ya, itu kan mereka kebingungan tuh. Mereka tuh pingin banget nyari jersey terutama ya, merchandise terutama jersey yang asli, original, official. Gitu kan nggak ada. Makanya yang mengambil ceruk itu adalah para pemain yang massal itu loh, yang menjual dagangannya itu di Stadion Siliwangi, terus di Sidoleh gitu ya. Itu seperti itu. Tapi sekarang kan udah dikelola full sama PT PBB ya. Dan ketika ada harga yang sangat tinggi kan sabar 1,1 juta ya. Nah, Player isu ya. jadi itu kan timpang tuh. Karena kan permintaan dari bobotoh-bobotoh yang mungkin segmen daya belinya di bawah banyak juga. Nah, tapi kan PT PBB kan sekarang ada klasifikasi kan, ada grade-grade-nya itu kan. Sampai ada ibaratnya di kelas supporter lah, terjangkau lah. Kalau nggak beda jauh lah sama yang bajakan. Walaupun yang bajakan juga jangan-jangan tadi Rio kesana itu sebetulnya karena pembelian banyak itu di online. Bukan offline-nya tapi online. Karena kalau saya perhatikan permintaan-permintaan jersey nih, apalagi kan Persibnya lagi bagus ya, itu tinggi gitu. Ya, ini menarik nih. Jadi kalau zaman dulu banget ya, kita mungkin berlebaran tuh kan mintanya baju koko, anak-anak kecil tuh ya, baju koko, kalau enggak kemeja yang formal. Sekarang mah enggak, pada minta baju Persib. Karena baju Persib makin sekarang kan makin stylish ya. Jadi kelihatan bukan baju murahan, baju bola murahan enggak, tapi gaya stylish gitu. Makanya nanti kita kalau misalkan sholat Id nanti jangan kaget di lapang apa di mana perubahan pakai baju Persib. Tapi tetap stylish gitu, kelihatan baju bagus gitu. Kang kalau ngomongin soal apa ya, ya katakanlah legalitas ya misalkan. Kan Persib sudah berbentuk PT ini sekarang. Pasti soal merchandise itu kan didaftarkan atas nama PT PBB gitu. Nah sementara ini yang jual-jual ini kan bukan bagian dari PT PBB nih. Nah itu gimana tuh Kang? Emang boleh atau gimana tuh? Oke, jadi sebetulnya kita bermula dari cara klub sepak bola profesional mencari uang ya. Jadi secara teori penjualan merchandise ini adalah satu dari 4 cara klub profesional mencari pemasukan ya. 3 lagi itu kan hak siar TV, sponsorship sama jualan tiket. Nah, aspek merchandise ini saya lihat di PT PBB makin kesini makin bagus ya, makin optimal gitu. Jadi boncosnya atau bocornya itu makin sedikit. Dan terkait tadi Rio ini gimana nih yang ilegal ya bajakan. Nah, ini kan penegakannya itu kan ada di si pemilik hak eksklusifnya Persib ya. Nah, Persib bisa saja agresif gitu. Jadi diatur juga ya, dilindungi oleh hukum ya. Bahwa si pembajak ini kan nanti bisa disita barangnya ya, sita, dimusnahkan sampai denda miliaran loh, dendanya gede. Cuma sampai sekarang kan belum kelihatan beritanya ada PT PBB bergerak sampai menggandeng aparat gitu ya. Ya mungkin nih, jangan-jangan PT PBB ini kan moderat karena di situ mereka tuh melihat bahwa dengan kondisi sekarang pun target mereka terpenuhi nih, pemasukan dari merchandise sekian miliar terpenuhi gitu. Dan penjualan UMKM ya, UMKM kalau nggak yang jual-jual online itu kan sebetulnya juga mungkin mereka tolerir, maklumi, ya udahlah. Tapi sebetulnya ada hal yang nggak bisa dimaklumi menurut saya ya, yaitu pembajakan di segmen jersey. Jadi merchandise itu kan banyak ya, ada baju-baju fashion tulisannya Persib, nu aing, bobotoh di mana gitu ya, bobotoh hebat apa.
Tapi kalau buat jersey alias segmen kaos yang buat bermain, itu penegakannya memang harus lebih serius karena yang dirugikan tuh bukan cuma si Persib, tapi partner mereka yaitu pemilik aparel. Siapa sekarang Kelme ya? Kelme itu. Jadi kalau misalnya ada pembajakan dibiarkan, maka itu nama Persib juga istilahnya kan wah ini nggak bisa ngejaga mitra yang bagus gitu karena diam gitu ya. Jadi si pemilik aparel dirugikan gitu. Karena gini, karena kalau kita ngomongin ini hak eksklusif ya, hak kekayaan intelektual dari dalam jersey sepak bola itu banyak aspeknya yo. Selain merek ya, brand si Persib sama si aparel. Ada juga tentang logo-logo itu ya, ada hak cipta tuh, dilindungi juga tuh hak cipta tuh. Jadi udah ada 2 rezim ya. Oh, satu lagi tentang desain industri itu. Karena di setiap aparel itu kan aparel berkualitas ya, apalagi yang dari Eropa kayak Kelme ya gitu ya. Itu kan ada tuh misalkan di kainnya itu ya, ada teknologi misalkan dry fit, cepat kering itu ada yang namanya desain industri gitu. Itu juga ada ininya ya, apa namanya tuh pelindungannya ya? Lagi. Jadi sekali ada pembajakan yang dilanggar itu 3 rezim langsung tuh. Jadi ada merek, udah gitu ada hak cipta plus desain industri. Waduh, ngeri ya. Jadi kalau untuk pembajakan jersey ya, segmen jersey, saya kira PT PBB harus lebih tegas ya. Nah, terkecuali mungkin PT PBB ini kan pemilik Persib, nama Persib ya. Tapi kalau misalkan masih ada siapa ya yang jualan ya, ambil Persib no aing, Persib juara deui ya, itu anggaplah Persib itu milik bersama dalam pengertian sosiologis lah, milik komunal. Tapi kalau udah jersey-nya, wah itu harus dipertimbangkan ulang karena saya melihat ada hal yang miris ya. Jadi pihak yang dikatakan mencuri, jadi si pembajak yang paling banyak itu justru di segmen bobotoh, segmen pendukung mereka. Jadi Anda bayangkan klub sepak bola ini dicuri atau dirampok oleh pendukungnya sendiri. Intinya khusus di segmen jersey gitu ya. Saya pikir perlu ada ini perlu ada keseriusan ya dalam penegakan hak eksklusifnya. Kalau biar Persibnya nggak rugi, terus aparelnya juga nggak rugi.